Sudah terdengar sampai belakang? Bismillah. Ini pada punya masalah tidak? Nanti insya Allah berarti biar ada jalan kesini-sininya kan. Makanya nanti saya pengen nyediain sesi untuk nanti ada tanya jawab. Silakan yang mau curhat cerita ya. Mudah-mudahan ada solusi. Bismillah. Tapi sedikit kita tadi bahas lagi tentang Bismillah Muharram. Ini bulan dimana Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, bulan dimana Nabi Yusuf Allah keluarkan dari fitnah sehingga beliau di penjara, bulan dimana Nabi Musa lepas dari kezaliman Firaun. Ini bulan dimana Masya Allah ya, Nabi Adam diampuni oleh Allah ketika terusir dari dulu surga ya. Maka Bismillah, kalau sekedar pengen ingetin lagi, karena dulu waktu tahun Hijriah itu kan sekarang baru nyampe 1425 nanti ya, di tahun ini ya, 1425. Jauh dengan yang Masehi udah 2024 sekarang. Dulu memang sudah ada kalender ya. Dan raja-raja itu kalau bersurat memang sudah ada tahunnya untuk arsip. Karena kalau nggak tahu ini kapan. Maka waktu itu Islam juga bikin, ya sudah kita juga bikin kalender sendiri. Dan itu dibuatnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meeting mereka istilahnya, kumpul, rapat, musyawarah. Kira-kira apa yang mau dijadiin tanggal satunya, awal mulanya. Apakah lahirnya Nabi, ataukah ketika beliau diangkat jadi Rasul, atau sekian banyak pilihan-pilihan kejadian luar biasa lainnya. Karena ini udah di zamannya Sayyidina Umar ya, semua peperangan udah lewat. Padahal bisa aja dipilih tanggal menang perang Badar, tanggal menang perang Khandaq, apapun bisa dipilih. Tapi akhirnya yang dipilih adalah tanggal ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena itu titik balik. Karena sekarang izin punten, kalau misalkan datang ke sini niatnya cuman sekedar untuk dapat duit insya Allah. Dapat jodoh, pengen jodoh orang sini, ada yang berhasil dapat jodoh orang sini, ya. Walaupun juga ada yang gagal ya. Oh banyak. Tangga sebelah. Tapi sekali lagi ya, idealnya begini, kalau kita dekat sama yang punya toko roti, kita bisa kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia, betul. Maka yuk balik lagi, udah jauh-jauh ke sini, kalau nggak jadi amal soleh, cuma sekedar misalkan, mohon maaf, gaji setiap bulannya, kan kita tahu cepat atau lambat pasti pulang, dan ketika pulang ke hadapan Allah, bekalnya yang ditanya bukan gaji kamu berapa, betul? Ada orang yang seumur hidup mungkin belum pernah ngerasain gajian, karena mungkin dia bercocok tanam aja di desa, tapi takwa nurut bisa ke surga ya. Ada orang yang mungkin bukan cuma dapat gaji, tapi ngegaji bos, sultan, konglomerat, tapi gagal ke surga. Ada ya. Ada pertanyaan kayak gini ya, ini ke orang yang lagi jualan kaos kaki. Pak, jual apa kaos kaki? Berapa harganya? 10.000 rupiah ya. Terus modalnya emang berapa? 7.000 atau kadang 8.000. Hah? Untungnya cuma 2.000, 3.000 perak. Ada yang nyeletuk ngeledek. Kalau pengen jadi kaya jangan jualan kaos kaki bang, tapi jadi koruptor aja gitu katanya. Dijawab oleh beliau, justru dagangan saya sukses bukan ketika ini laris terus saya jadi kaya, tapi ketika dagangan ini dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya, berhasil berarti kebahagiaan pahala jariahnya. Jadi tujuannya dulu ini apa? Karena kalau tujuannya dari awal masih belum ke Allah, oh pasti ada masalah. Izin. Nah kalau kita lihat bulan purnama, pernah lihat bulan purnama? Ada nggak orang yang dengki lihat bulan purnama? Dengki itu begini,
kamu nggak boleh lihat, kamu nggak boleh, saya doang yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak satu dunia ngelihat bulan purnama barengan, nggak ada yang berantem. Iya kan? Nggak ada. Kamu nggak boleh lihat, cuma saya yang boleh. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena luas. Tempat ngelihatnya luas, semua orang bisa ngelihat. Orang yang ngelihat di Hongkong sama yang ngelihat di Indonesia sama bulannya. Ya, nggak luas. Sehingga inilah yang membuat kalau kita mau renungin, kenapa kalau kita hidup kita masih sempit, gampang berantem. Kenapa? Karena kita sedang memperebutkan sesuatu yang sempit. Namanya dunia. Segede-gedenya atau sebanyak-banyaknya dunia, sejatinya tetap aja sempit, tidak seluas surga dan karunia Allah. Nah kalau kita masih rebutin dunia, atau gampang sesama saudara, baik yang saudara seiman atau bahkan saudara yang benar-benar kandung saudara, berantem sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara mereka. Iya, kata apa lagi? Coba semuanya sama-sama pengen ke surga, bisnis bareng, sama-sama rugi. Terus ketika rugi, ya udah tuh rezeki dari Allah. Masa orang di luar sana ada yang maksiat tetap dapat rezeki, kita yang udah nurut Allah malah jadi pelit ke kita? Gak masuk akal. Tapi pahit, hilang duitnya. Minimal 2 kepahitan itu. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Gak apa-apa. Antara bos sama karyawan, karyawan udah ngelakuin yang terbaik, bosnya juga soleh, tujuannya pengen ke surga. Pasti yang karyawannya karena pengen terbaik, dia lakuin yang terbaik. Bosnya pengen dapat pahala jariah, dia gak akan menunda sedikit pun gaji, gak mau untuk zolim sama sekali. Kalau udah tujuannya Allah, karena luas, gak akan berantem. Karena punten ya, 1. Ini riwayat terkait di Bukhari Muslim, ada riwayat terkait orang yang paling terakhir masuk surga. Ketika dia keluar dari neraka dengan gosong, lalu ketika diizinin masuk ke surga, dia bahkan nanya ke Allah, jangan-jangan surga sudah penuh. Terus kata Allahnya, disediakan surga ini bagimu seluas langit dan bumi dijadikan satu, dan ini untukmu dan kamu adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi orang yang terakhir aja masih dapat surga seluas langit dan bumi. Ya, kita bayangin ya, punya rumah segede rumahnya artis di Hongkong aja kan kayaknya udah kerasa luas, kamar banyak. Oh ini enggak, langit dan bumi jadiin satu, semuanya jadi buat kamu. Seluas itu, nggak akan berantem. Ya. Jadi kalau mau direbutin sesuatu yang besar sekalian nih, kita aja kalau lomba bisa hitung dulu. Ada 2 lomba nih, waktunya samaan. Yang ditanya apa biasanya? Tar dulu, hadiahnya apa? Yang satu hadiahnya apa? Uang cash 1 juta rupiah. Yang satu lagi hadiahnya apa? Uang cash 1 juta dolar Hongkong. Pilih yang mana? Kita kan jadi hamba pengen dapat hadiah juga dong dari Allah. Terus yang kita kejar-kejar sesuatu yang receh, yang kalau ia dapat juga belum tentu bisa dibawa. Dan udah bak-bak banting tulang, belum tentu dapat lagi. Bisa jadi yang gak ikut bak-bak, ikut bertarung, kata Allah rezeki dia, nyampe dia yang dapat. Jadi capek sekali. Tapi kalau udah ikhtiar maksimal, terus ternyata tetap gak dapat, kerja ini luar biasa, getol totalitas, dapat majikannya yang zolim, yang nunda-nunda gaji dan segala macam. Bismillah, dari awal soalnya yang kita niatin apa? Yang jadi amal soleh aja. Izin ya, ada seorang dokter pernah diledekin kayak gini, dok, ngapain ke UGD tengah malam? Kan yang nyentuhin sembuh atau enggak Allah. Kata Allah sembuh, kita nggak disentuh sama dokter juga sembuh kok. Kata Allah mati, mau dokternya berapa ribu orang juga kita pasti mati. Buat apa dokter ke UGD? Gitu katanya. Sama kan pertanyaannya, ngapain kita kerja kalau yang nentuin gajian atau enggak Allah? Ngapain kita nawarin dagangan kalau yang nentuin orang itu mau beli atau tidak adalah Allah? Maka yang paling penting agar apa? Agar jadi amal soleh. Ngumpulin pahala aja kita. Sok suruh pilih ya.
seumur hidup seluruh kepengen selalu dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang, capek di dunia. Iya, gajinya dapat, udah ditransfer. Tapi kata Allah nggak diizinin untuk dicipin, untuk nikmatin, gampang dibikin hilang aja. Atau meninggal duluan juga ada. Dibalik, bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Ya rugi istilah. Ya. Yang tujuannya apa ke sini? Karena kalau sekedar sesuatu yang pasti akan ditinggalkan, pegel. Semua bayangin kayak gini ya. Rumah kita di ujung jalan, buat ke ujung jalan cuman bisa naik satu jembatan aja. Jawab, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya dikasih karpet empuk, pegangannya emas, lampu indah, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Nah, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita ya pengen pulang, pasti nggak akan selamanya di jembatan. Kalau kita selalu yang dibagus-bagusin jembatannya, rumahnya lupa direnov, pasti bete. Karena kita sedang sibuk memperbagus-bagus sesuatu yang pasti kita tinggalin. Pantesan kesal dulu. Udah gajian masih ingat? Karena lewat doang duit. Janji Allah jelas, surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi, makasih Iksan. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tenang, tentram. Maka sederhana, kalau hati lagi gak enak, pasti lagi ingat selain Allah. Utang, cicilan, Masya Allah. Udah tenang ya, Masya Allah. Jadi udah balik lagi tujuannya. Sedikit fakta ya. Kita bicara Muharram berarti kebanyakan bicara hijrah. Hijrahnya dalam sini kita udah sepakat hijrah yang kita ngejar Allah. Izin, survei sederhana ini. Apa kita semua punya keinginan? Ya. 2. Apa Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, ingin kita bahagia. 3. Dari lahir sampaikan ke detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Terus sudah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian udah sering terkabul, kok masih sering ngambek? Maka harus berapa kali kecewa lagi baru kita nyadar bahwa oh, bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya diturunin Nabi dan Rasulnya dan di Al-Quran. Jadi kita tahu, oh saya lakuin ini, saya pasti bahagia. Saya melanggar ini, pasti saya yang rugi. Ya, agak panas ya. Ngejarnya Allah suka. Bismillah izin. Ini fakta. Ini fakta. Sahabat dari golongan yang tua-tua itu amat sangat sedikit. Paling yang terkenal namanya cuma Abu Sufyan. Ya, siapa namanya? Abu Sufyan. Tapi yang tua-tua lain, tokoh-tokoh Arab zaman dulu, contoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah, maaf, mati kafir. Ya. Tapi nih lihat anak-anaknya ya. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Binnya kali banget, Ikrimah bin Abu Jahal tuh. Tapi kalau kita cari siapa itu Ikrimah, sahabat Nabi, oh mulia. Kita dianjurkan mengucap radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, karena mulia dari itu. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang
nyaris ngalahin Nabi perang di perang Uhud, cuman kali begitu masuk Islam jadi pedangnya Allah. Berarti apa hikmahnya kok? Kalau kita nyari Allahnya segera, buru-buru, Allah yang sediain masa depan yang paling baik. Ya, ini kan istilah. Tapi kalau kita nanti nanti aja lah. Kok sholat maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati masih bisa dimaafin kan? Masih. Cuma pertanyaannya satu, siapa yang janji kita ada umur sampai 60 tahun ke depan? Sedangkan kalau kita segera, Allah yang siapin masa depan terbaik. Tapi kalau ditantar, belum tentu keburu bertobat, dan juga dunia yang dikejar-kejarnya belum tentu datang. Punten, nggak punten. Sengaja di Al-Quran itu contohnya Firaun. Kenapa? Dia jahat, dia jadi raja, kaya, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, seumur hidup gak pernah batuk. Wah, sempurna dunia, mulia, hina. Dan kadang kita gak mau nurut sama Allah, tapi yang didapat gak kayak Firaun, umur gak nyampe 400. Firaun gak pernah sakit, kita demam masuk angin dikit kalau oke. Koyo, balsam tiger. Masya Allah, iya. Kaya enggak, masih jauh, malah banyak utang. Ada enggak gitu, Firaun enggak punya utang. Malah ngutangi. Raja enggak, jauh ya. Pasangan soleh-soleha, aduh bahkan jomblo sampai detik ini. Enggak, sengaja kan biar Allah tuh nyuruh kita mikir gitu. Kita mau jahat, ya Firaun jahat deh, dapat semuanya. Tapi tetap nggak mulia. Ini kita mau jahat, nggak mau nurut Allah, nggak dapat apa-apa. Kan rugi itu. Misalkan, ya udah deh kok aku nurut, tapi aku nurut tetap gak kaya aku. Aku nurut tetap banyak masalah. Seenggaknya sebentar doang masalahnya di dunia. Meninggal, udah selamat menikmati itu. Beneran? Iya kan? Lagian mudah bagi Allah. Setelah hijrah, iya memang dia tetap tidak jadi kaya, tidak jadi bos dan lain-lain. Gampang kalau kasih tenang aja di hatinya. Dia bikin gak tertarik ngelihat sesuatu yang sebetulnya dia gak butuh. Ada orang bisa stres menderita ngelihat tetangganya punya mobil baru. Panas. Gak usah kayak mobil, ada yang punya kulkas baru dia ngambek. Gak nanya. Dengki. Tapi ada orang yang Masya Allah silakan yang penting ada iman di hati. Waktu di Thailand ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Udah 4 mobil. Mungkin 4 tuh mobil Hot Wheels doang kali ya mainannya. Ngambek. Tapi di sini mungkin kalau jadi istri, ketika suaminya pulang cuma bawa seblak, udah bahagia. Rindu seblak kan? Mie ayam? Coba asli. Enakan mana makanan Indo atau Hongkong? Indo. Asli Indonesia. Azib. Meskipun katanya di sini higienis, bersih ya. Yang bikin enak nih di kotoran kukunya tukang mie ayam. Ini kalau luar biasa ya. Di Indonesia langsung. Yang orang Sunda tahu nama makanan tutut. Itu keong digot diambilin dimakan terus. Enak banget katanya. Nah ini dia makan pakai syukur. Enak. Makan nggak pakai syukur. Mau di restoran yang apa duduk paling tinggi yang diomong itu. Wah pahit tuh. Apalagi pas lihat tagihannya tuh lebih pahit. Jadi kita tuh ngejar bahagia dengan cara apa? Udah momentumnya cari Allah sekarang. Karena gini hukumnya,
cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti nyari Allah, kita pasti butuh Allah. Tapi